Ada sekitar 38 siswa-siswi Mandua Labuhan Batu Utara yang lulus jalur SNBP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di LPM, Lembaga Pers Madrasah Mandua Labuhan Batu Utara, tempat berbagi cerita yang inovatif dan inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sedang bersama dengan salah satu siswa Mandua Labuhan Batu Utara yang lulus masuk PTN lewat jalur SNBP. Oke, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang tips and trick dari Farhan yang lulus di PTN Impian, perkenalkan saya Naila Mutmainah sebagai host pada podcast kali ini. Dan bersama saya Farhan Latif dari 12 MIPA 4, Mandua Labuhan Batu Utara. Oke, say hello dulu nih Farhan. Halo Farhan. Halo. Nah, kemarin kan kamu lulus di masuk PTN lewat jalur SNBP nih. Kalau boleh tahu di mana tuh? Tepatnya di UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Wah, Masya Allah, hebat banget nih bisa lulus di PTN di luar Pulau Sumatera. Nah, kalau boleh tahu, apakah UPN Veteran Jawa Timur ini memang wishlist kamu dari awal? Iya dong. UPN Veteran Jawa Timur ini termasuk wishlist saya dari awal, termasuk juga program studinya, yaitu teknik kimia. Oh, jadi kamu milih teknik kimia ya pada saat itu? Jadi gitu. Ya. Oke, jadi di SNBP itu kan ada pilihannya ya, kalau nggak salah. Ada pilihan pertama dan juga pilihan kedua. Dan UPN ini kamu jadi pilihan keberapa tuh? Pilihan pertama dong. Pilihan pertama di UPN Veteran Jawa Timur, jurusan teknik kimia. Untuk pilihan kedua, kamu pilih di mana? Pilihan kedua itu ada di USU, Universitas Sumatera Utara, jurusan teknik kimia juga. Oh, jadi sama. Iya, sama. Tapi alhamdulillahnya lulus di UPN-nya ya. One shot langsung. Biru. Oke, kalau boleh tahu nih, kenapa sih kamu milih UPN sebagai pilihan pertama kamu? Dan kamu tahu dari mana seputar tentang UPN ini? Tentunya kenapa saya taruh pilihan pertama, karena memang UPN itu terkenal dengan peminatnya yang sedikit gitu, peluangnya besar. Dan saya tahu dari mana, tentunya pasti dari sekolah yang telah memberitahukan sosialisasi tentang universitas-universitas yang ada di Sumatera maupun luar Sumatera, bahkan sampai di luar negeri. Oke, jadi karena dari sosialisasi yang telah diberikan oleh sekolah, kamu jadi mengetahui lebih dalam lagi apa itu UPN, lalu akhirnya memilih UPN sebagai pilihan pertama kamu di SNBP. Betul. Selain itu ada lagi nggak sih? Selain itu ada sebenarnya, dan juga memang ada salah satu abang saya yang mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur itu sendiri. Oh, jadi ada abang kamu di sana. Ya, Kalau betul. boleh tahu jurusan apa tuh? Jurusan informatika tepatnya. Oh, pantes kamu lebih tahu dan lebih mau lagi untuk memilih UPN sebagai pilihan pertama kamu ya. Nah, kamu kan salah satu yang lulus di jalur SNBP nih. Ada berapa jalur sih di Mandua Labuhan Batu Utara untuk bisa masuk ke PTN? Jalur yang ada di Mandua Labuhan Batu Utara yang bisa kita ikuti yaitu ada SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, kemudian SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, kemudian ada SPAN-PTK. Oh, SPAN-PTKIN. SPAN-PTKIN itu apa sih, Pak? Kalau boleh tahu? PTKIN itu mungkin bisa dibilang mirip seperti SNBP. Oh, mirip ya, pakai mirip, prestasi juga. Pakai prestasi. Tapi yang membedakan itu ada di pilihan universitas dan program studinya. Nah, jadi Farhan, kita tadi kan udah membahas nih tentang jalur-jalur masuk PTN melalui apa aja. Kalau dari kamu sendiri nih, sebagai seorang yang lulus SNBP, apa sih tips and trick dari kamu bisa lulus melewati jalur SNBP itu? Untuk tips and trick dari saya sendiri sih, itu alhamdulillahnya memang dari guru-guru dari Mandua Labuhan Batu Utara itu memang sangat suportif dan informatif bagi siswa-siswanya yang nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. Dan tentunya itu juga berpengaruh ya pada nilai rapot. Nah, dari awal kelas 10 memang sudah ditekankan bagi siswa-siswa harus menjaga nilai rapotnya itu Agar tetap agar stabil. tetap stabil, kemudian indeks prestasinya itu terus meningkat seperti itu. Jadi memang nilai rapot itu sebagai komponen utama penilaian SNBP. Ya. Dan tidak boleh turun ya nilai rapotnya? Ya, tidak boleh turun. Intervalnya itu harus selalu naik. Oke, jadi kalau selain nilai rapot nih, ada nggak sih persiapan lain yang kamu siapkan untuk SNBP itu? Persiapan lainnya itu ada seperti mungkin sertifikat dari lomba-lomba sertifikat. begitu. Nah, untuk sertifikatnya nih, kamu kemarin mencantumkan sertifikat apa aja tuh? Ada 3 sertifikat yang saya cantumkan. Yang pertama itu dari Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat kabupaten. Oh iya. Kemudian dari Yayasan POSI tingkat provinsi dan Dignity tingkat provinsi juga.
Itu semuanya sertifikat akademik ya? Iya, betul, akademik. Di mata pelajaran? Kimia. Kimia. Oh, berarti emang keren banget ya. Memang sejalur sama apa ya, jurusan yang sekarang kamu pilih gitu ya? Iya, betul. Nah, untuk yang lulus jalur SNBP nih, ada nggak sih selain kamu yang lulus di luar Pulau Sumatera nih? Nah, alhamdulillahnya untuk angkatan 27 tahun ini ada sekitar 38 siswa-siswi Mandua Labuhan Batu Utara yang lulus jalur SNBP. Nah, saya sendiri di UPN Veteran Jawa Timur. Ada juga teman saya di ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Kemudian Universitas Negeri Padang, di USU, Unimed, UINSU, kemudian Unima. Sepertinya Naila juga lulus ya jalur SNBP? Iya, alhamdulillah kemarin juga lulus jalur SNBP, tepatnya di USU kemarin. Kalau boleh tahu jurusan apa tuh? Jurusan ilmu komputer. Wah, itu salah satu jurusan favorit juga di Iya USU. benar, termasuk jurusan favorit. Kalau masalah kemarin perbandingannya itu 1:49 kalau nggak salah. Dan ada juga teman saya yang lulus di luar Pulau Sumatera, namun jalur SPAN-PTKIN. Oh iya ya, kalau gue tahu apa aja tuh? SPAN-PTKIN untuk perguruan tingginya itu sendiri itu seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wah keren banget ya guys, siswa-siswi Mandua Labuhan Batu Utara banyak ternyata yang lulus masuk PTN Impian lewat jalur SNBP maupun SPAN-PTKIN. Dan berdasarkan informasi yang sudah saya dengar beberapa hari yang lalu, ada 3 orang siswi Mandua Labuhan Batu Utara yang lulus di sekolah kedinasan, tepatnya di Polbangtan, Medan. Wah keren banget, selain di PTN ternyata siswa Mandua Labuhan Batu Utara bisa sampai lulus di sekolah kedinasan. Oke, jadi gimana nih perasaan kamu ketika kamu membuka pengumuman SNBP kemarin? Ketika saya membuka pengumuman SNBP, mungkin ini sedikit cerita ya. Iya. Saya membuka pengumuman itu ketika di rumah dan didampingi dengan orang tua. Tentunya memang dari awal sudah ada rasa percaya diri bakal diterima gitu. Oke. Kemudian memang, tapi di samping itu memang ya, ada rasa sedikit khawatir gitu untuk ditolak dari PTN tersebut. Dan ketika dibuka ternyata betul biru gitu. Biru ya? Iya betul biru, karena memang di samping itu ada doa dari orang tua. Oke, sekarang motivasi nih dari Farhan untuk adik-adik di rumah yang ingin melanjutkan studinya untuk masuk ke PTN Impian. Dan untuk motivasi dari saya, untuk adik-adik dan pemirsa di rumah, itu dapat meningkatkan konsistensi dalam belajarnya. Jangan sampai nilai rapor itu menurun. Kemudian ikuti semua lomba-lomba, kompetisi-kompetisi yang ada di luar sekolah. Dan memang untuk di madrasah ini sendiri, sangat mendukung siswa-siswinya untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di luar sekolah. Seperti itu. Oke, dari bincang-bincang kita pada kali ini, yang dapat diambil adalah yang pertama, persiapkan diri dengan matang untuk masuk ke PTN Impian. Yang kedua, jangan lupa untuk berdoa. Dan yang ketiga adalah restu dari orang tua. Betul. Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia menonton video ini. Dan terima kasih kepada Farhan yang telah membagikan kisah inspiratifnya kepada para pemirsa. See you in the next podcast. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do.